Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu Allah menghendaki menciptakannya itu agar manusia menjadi ahli ibadah yang menyembah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu kita ingatkan bahwa ketika menyembah kepada Allah, tekankan dari dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika beribadah, pastikan kita mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan hidup kita dan juga kita mengikuti pedoman agama Islam. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika kita beribadah, pastikan sekali lagi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itulah Al-Qur'an. Dan agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan kita pastikan bahwa kita mengikuti ajarannya dengan lurus, asyiratal mustaqim. Bukan orang-orang yang mendapat murka Allah yang namanya maghdubi alaihim, dan bukan juga orang-orang yang tersesat yang disebut orang-orang yang dolin. Dan tentu saja ketika kita melaksanakan ibadah dengan mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena kata beliau, sebaik-baik kalian, umatku, tentunya disebut kalian itu ya, umat-umat yang beriman pada saat itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di pagi hari ini mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dimulai dari membaca, kemudian membicarakan, obrolkan ya, kemudian kita memahami dengan memanfaatkan kitab-kitab tafsir yang kita sama-sama sepakati, kemudian berikutnya adalah kita coba aktualkan, demonstrasikan dalam kehidupan dengan diamalkan, kemudian kita rasakan amal itu terus-menerus sampai kita mendapatkan nikmat dari amalan tentang apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, sehingga kita pada saatnya disebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin ya wala yazidud dolimin illa khasyara. Pastikan kita selalu mendapat obat penawar asyifa, dan juga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hindari kita berbuat dolin, karena kalau kita dolin maka kita pada saatnya akan mendapat kerugian. Yang disebut dolimin ya. Nah, disebut la yajidu dolimin illa hasara. Yang disebut dolimin yang paling parahnya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Dan ketika dolim dalam keadaan beragama Islam tetapi kita belum paham atau kita berbuat salah, maka segera bertobat. Maka kezaliman itu insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita yakini. Innallaha ghafurur rahim. Jadi jangan ragu-ragu untuk memohon kepada Allah untuk diampuni sebesar apapun dosa kita. Dengan satu catatan, kita tidak mengumbar dosa dalam diri kita ini dengan cara diumbar kepada orang lain dengan curhat, dengan berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masing-masing diri harus sadar sesadar-sadarnya bahwa curhat diri kepada manusia, curhat diri kepada selain Allah pasti tidak akan mendapat solusi yang sempurna. Justru malah akan menimbulkan masalah baru. Jadi bagaimana ketika kita punya masalah, Allah memberikan ruang yang sangat luas. Aqimis sholata lidulu kisamsi ila wasakil laili wa qur'an al-fazri. Nah, dari surat Al-Isra atau surat Bani Israel, mulai dari ayat ke
78. Kita wiridkan, kita zikirkan, kita jadikan sebagai bahan renungan tadabbur kita, sekaligus kita praktekkan dengan cara apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, bertahajud, kemudian kita berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan makom yang mahmud, yang sempurna, yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan permasalahan itu, waqur rabbi adkhilni mudkhala syidqin. Ya Allah, masukkanlah ke dalam sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Nah, wa akhrizni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari cara yang tidak baik dengan cara yang baiknya. Artinya apa? Kita tidak ingin punya masalah berlama-lama, dan Allah janjikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, di situ disebutkan wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batila. Siapa yang kembali kepada Allah, pastikan bahwa Allah itu adalah yang kita yakini, haknya, kebenarannya, dan tidak akan salah, dan kita juga yakini bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan yang salah, yang batil itu pasti akan ditumbangkan, pasti akan gugur, meskipun bisa jadi kebatilan atau kejahatan itu demikian banyak pengikutnya, tetapi yang kita yakini al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti dari Allah, dan kita jangan ragu-ragu supaya kita mendapat kebenangan. Dan untuk itu Allah berikan resepnya, wa nunazzilu minal Qur'an. Al-Qur'an ini adalah resep, ma huwa syifa, yang dapat menyembuhkan, memberikan penawar. Nah, ma huwa syifa rahmah lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang yang mukmin. Rahmat artinya perbuatan baiknya dicatat sebagai berbuat amal, perbuatan jahatnya ketika kita bermohon kepada Allah maka akan diampuni. Wala yazidud dolimin illa khasara. Bagi orang yang zalim, baik itu sampai menjelang kekafiran, sampai murtad, ataupun hanya zalim berbuat sesuatu yang dilarang agama, kemudian kita bertobat, maka Allah akan menerima taubat kita. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ketika kita berbuat dolim, jangan ragu-ragu, segera kembali kepada Allah yang namanya bertobat, ya, dan jangan ulangi perbuatan itu. Sekarang itu yang terjadi adalah banyak orang yang berbuat sesuatu kemudian mengumbar kepada orang lain tentang perbuatannya, tidak baiklah kepada istri, tidak baiklah kepada suami, berbuat inilah itulah, judol lah, pinjol lah, rentenir lah, riba lah, tapi dia gep deui, artinya lagi-lagi dan lagi. Tobat ketika hanya dalam sujud dan ruku saja. Selesai itu dia ngaco lagi. Nah, untuk billah, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan istiqomah, dan kita selalu berbahagia untuk berjamaah membaca Quran. Pagi hari ini saya menyapa sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat jinten, ngaji unggal dinten, ya, untuk membaca, mengobrolkan, kemudian mendemonstrasikan amalan, kemudian mengaktualkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam berdasarkan yang kita baca ayat demi ayat dari surat Al-Quran. Yang pagi hari ini kita akan baca surat An-Nisa mulai ayat ke-40. Ya, surat An-Nisa mulai ayat ke-40. Sambil sahabat-sahabat membaca, saya sapa dulu silaturahim kita dengan Kang Sony Rosyan, ya, dari Bojong Ciamis. Alhamdulillah, selamat bergabung Kang Sony dan bersama keluarga besarnya, dan juga beliau ini adalah peternak kambing-kambing dan juga tani yang wakal, ya. Kemudian ada Teh Irin Apriani dari Cirebon Kanoman yang sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Hilda Martina Rahayu dan Neng Lilis nih bergabung dengan saya di Cirebon. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilat FM Kota Bandung bersama kru dan keluarga besar Radio Kilat FM. Kemudian ada Teh Elis Yuliati dari Kota Sumedang bersama keluarga. Ada A.A. Iskandar dari ini bersama neneng nunungnya, alhamdulillah, bersama para cucu dan cicitnya di Cijerah Kota Bandung. Ya, kelihatan seperti muda, tapi memang masih muda. Ya, beliau baru 70 lebih ya umurnya, baru 70, masya Allah ya, 70 lebih lah, lebih nasabaraha punya. Kemudian ada A.A. Erlangga dari
Pamanukan ya Kabupaten Subang di Pantura, ada Teh Nung di Komplek Nata Endah Kota Bandung, ada Kang Muhammad Jani dari Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ada Neng Ina Herlina dari Sukaraja Tasikmalaya Jawa Barat tentunya ya. Kemudian ada Kang Agus Japar Sidik dari Kebon Jeruk Jakarta Barat ya. Kemudian Kang Muhammad Husen dari Margahayu Raya Kota Bandung, Teh Yulianingsih dari Tasikmalaya Parung Kadondong Sukaraja ya. Kemudian Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung, kemudian juga Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Kota Bandung, dan Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung. Yang lain yang belum bergabung kita juga berikan kesempatan, dan tentu saja melalui rekaman yang sudah bergabung dan menjadi subscriber dari Cinten TV, ya alhamdulillah makin lama makin banyak, dan pagi hari ini kita tambahkan bahagia kita, istiqomah kita untuk berjamaah baca Al-Quran dengan harapan kita dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan juga badan sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khotimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini yang akan kita baca surat An-Nisa mulai ayat ke-40. Mari kita bersama-sama. Sekali lagi saya ingatkan, yang sudah bisa jangan takabur, jangan sombong sehingga meremehkan yang belum bisa, dan bagi yang belum bisa jangan sampai minder. Perlihatkanlah, itulah saya, itulah aku. Ya Allah, inilah kemampuanku. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat selamanya dan kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sifat penawar, sekaligus juga makin tinggi atau makin meningkat kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Saya juga perlu ingatkan, derajat manusia di sisi Allah nanti di akhirat, di dalam surganya, bergantung kepada seberapa banyak ayat Al-Quran yang sempat dia baca, sempat dia pahami, sempat dia amalkan, sempat dia nikmati, dan sempat dia dakwahkan atau dia sebarkan. Dari itu yuk kita mengajak, kalau sudah kita mendapatkannya, katakanlah rekaman ataupun berupa apapun, merekam sendiri atau dari YouTube channel Cinten TV, silahkan disebarluaskan. Tak ada rahasia di antara kita, dan mudah-mudahan satu dengan yang lain saling mendukung untuk bersama-sama dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, bersilaturahim untuk mendapatkan keberkahan. Mari kita sama-sama mulai ayat 40 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatun yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا تكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا أبري سبيل حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا حتى وإن كنتم تغتسلوا مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون
ضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نشيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وما ولكن لأنهم الله ولا وأقام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وما ولك إلا أنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وأقام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Kita ulangi sekali lagi, ini akhir ayat yang sungguh sangat harus kita pahami dan menyentuh ke dalam hati kita. Wa aqwama walakin lanahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rahmat dari Allah
atas apa yang sudah kita baca pagi hari ini, yaitu rahmat Allah berupa diterimanya bacaan kita yang baik dan diampuni kesalahan kita dalam membaca. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah merasa sudah sempurna membaca Al-Quran, karena tak akan ada yang bisa sempurna membaca Al-Quran selain Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara para sahabat pun masih ada yang harus diluruskan oleh Rasulullah ketika membacanya kurang pas atau memahaminya kurang benar. Dan itulah yang menjadi hikmah bagi kita, sehingga hindari sombong ketika sudah bisa, dan jangan lupa kita juga jangan pernah minder ketika kita belum bisa. Karena sombong dan minder dua-duanya adalah penyakit hati dari iblis yang dimulainya kesombongan, sehingga iblis itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kita hindari kesombongan, dan kita juga jaga sampai jangan sampai kita minder, apalagi putus asa kalau belum bisa-bisa. Perkaranya balelol, utag atog, atau belum bisa, itu adalah takdir kita masing-masing. Allah menciptakan manusia beda-beda, tak akan ada yang sama satupun. Dan Allah tidak akan memberikan beban, melainkan orang itu akan diberikan kesempatan untuk memanfaatkan, untuk meraih beban tersebut sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafsan, masing-masing. Tak akan ada itu istri yang menanggung dosa suami, suami yang menanggung dosa istri. Apalagi ada yang mengandalkan bahwa tenang ada guru saya, tenang ada nabi saya. Enggak, ya. Tidak ada jaminan itu semua. Kata Rasul, masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Lana amaluna walakum amalukum. Untukmu amalmu, untukku amalku. Tetapi jangan lupa Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dari itu yuk kita banyak bersolawat kepadanya. Dan tentu saja kita juga bersyukur kepada Allah, dan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang masih ada orang tuanya, ibunya atau bapaknya, silakan berbakti. Sekecil apapun perintah atau permintaan ibu bapak, jangan pernah ditolak. Sebagaimana mungkin menyakitkannya perbuatan ibu bapak bagi diri kita, jangan pernah ditentang. Termasuk kalau mereka menyuruh pindah agama, jangan ditentang, tapi jangan diikuti. Karena itu tidak benar. Begitu ya pedomannya. Tapi kalau disuruhnya itu untuk berbuat tidak baik, maka segera berikan informasi dan lakukan dengan cara hasanah, dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Jangan sampai menimbulkan mereka marah, kemudian mereka berkata sesuatu yang akan menjadikan kita tak layak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ingat-ingat, pernahkah kita berbuat zalim kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita menyakiti hatinya? Maka segera bertobat, minta kepada Allah, dan mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan itu jadi jalan ikhtiar. Karena siapa yang tidak baik kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya itu berbeda agama dalam memilih keyakinan, tapi dia tetap harus berakhlak baik. Dan siapa yang tidak baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan memberikan pintu surganya. Karena apa? Karena tentu saja itu adalah merupakan penentangan terhadap perintah Allah. Baik Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita hati-hati, pagi hari ini kita dapatkan ilmu dari 7 ayat yang sudah kita baca dari surat An-Nisa mulai ayat ke-40. Apa gerangan isinya surat An-Nisa mulai ayat ke-40 ini? Mari kita buka terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Ya, karena kita orang Indonesia. Jangan coba-coba yang bukan bahasanya kemudian belajar, pasti akan ngaco pemahamannya. Ya, baik. Yuk kita lihat dari ayat ke-40. Sungguh Allah tidak akan apa istilahnya? Menjalimi seseorang walaupun sebesar jarah. Jadi Allah itu tidak akan menzalimi. Artinya apa? Kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
tidak akan, ya disebutnya tidak akan menzolimi, artinya tidak dibalas meskipun kecil. Nah, itulah bedanya Allah dengan kita ya Bu ya. Kita mah kalau gede dibalas, kalau baik dibaikin, kalau tidak baik maka tidak. Ya, itulah manusia ya. Sungguh Allah tidak akan menjalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar dari sisi Allah. Inilah yang selalu dijanjikan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ya. Kemudian ayat 41, dan bagaimanakah keadaan ya orang kafir nanti. Nah, ini perumpamaan atau keadaan nanti bagi orang kafir itu seperti apa? Jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka. Jadi artinya apa? Ketika kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang akan didatangkan adalah nabi yang disebut sebagai saksinya, yaitu Nabi Muhammad SAW bagi kita. Nah tentunya umat Nabi Isa didatangkan umatnya dan saksi Nabi Isa. Ya, artinya umatnya itu bukan hanya yang sampai sempat memeluk atau sempat mengikuti, termasuk yang tidak sempat mengikuti, yang sempat mendapat berita tentang Allah dari para nabi dan rasul. Pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul, mendurhakai Nabi Muhammad SAW, berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasinya bahwa kepada Nabi Muhammad SAW itu yang akan dipersaksikannya adalah seluruh manusia. Ya, karena beliau itu ketika Nabi Adam bersaksi kepada Allah, maka Nabi Adam pula bersaksi bahwa akan ada Nabi namanya Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim juga bersaksi kepada Allah, maka dia juga mengakui bahwa akan ada Nabi nanti di akhir zaman penyempurnanya Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika Nabi Musa, demikian juga Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub malah yang paling terang-terangan kepada Nabi Yusuf bahwa Yusuf itu membawa cahaya Muhammad, sebagian dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Yusuf dalam keadaan jauh dari Nabi Yakub, maka ketika Nabi Yakub mengingat akan ada Nabi akhir zaman, maka seolah-olah Nabi Yusuf itu hadir kembali dengan apa? Dengan wanginya yang segar, yang tercium dan udaranya yang segar. Jadi ketika Bapak Ibu menyebut nama Nabi Muhammad SAW, rasakanlah ketenangan di dalam kolbu, keadaan kolbu yang nyaman. Itulah yang selalu kita berusaha untuk mengamalkan apa yang disebut dengan bersolawah kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat itu bukan hanya ngomong, bukan hanya nyanyi, bukan hanya ngawi, tapi bersolawat itu menjalankan perintahnya. Kalau bagi perempuan, menjalankan perintahnya dicontohkan Rasul, bagaimana menjadi istri yang baik. Demikian juga bagi suami, jangan sok merasa jago. Karena apa? Kemarin udah jelaskan bahwa bagi suami yang tidak baik kepada istri, tidak lebih baik dari hewan yang biasa di talian. Ya. Lewi goreng tibatan gogog ya, bagi suami yang tidak baik kepada istrinya. Gitu Bu ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu dari Al-Islam tentang hal itu. Ayat ke-43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat